Mendingan kuliah S1 atau langsung bikin usaha? Jadi gue dapat pertanyaan dari seorang OB, office boy. Dia umur 27 tahun, sebut saja namanya Inul. Dia rencana mau buka usaha kuliner, tapi di sisi lain juga pengen kuliah S1. Jurusan psikolog, udah jelas. Karena, menarik banget nih, karena dia ingin menyembuhkan orang dari trauma hidup. Wow, saya ngebaca ini sih bener-bener yang kayak apa ya, seneng gitu ya dan terharu. Karena jarang terus terang, ada orang yang pengen kuliah karena udah tahu nanti manfaatnya untuk apa. Jadi gue appreciate banget ini terhadap teman kita si Inul ini ya. Oke, balik lagi ke pertanyaannya. Jadi mendingan kuliah dulu atau usaha dulu? Yang pertama, dalam mengambil keputusan karir, kita harus punya faktor-faktor pertimbangannya. Oke. Satu, faktor pertimbangan yang selalu saya ajarkan adalah bagaimana dampak keputusan karir kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu yang kamu kasihi. Kalau kamu adalah tulang punggung keluarga, berarti kalau kamu tadinya berpenghasilan, lalu nggak berpenghasilan karena kuliah, tentu ini ada dampaknya kepada orang-orang di sekitar kamu atau di keluarga kamu. Bukan berarti nggak boleh, tetapi kamu harus omongin dulu ke keluarga. Kasih tauin, saya mau kuliah S1. Tapi konsekuensinya adalah saya nggak bisa bantu support secara finansial. Ditanyain dulu, mereka siap atau enggak? Mereka bersedia support atau enggak? Ketika mereka mendukung, bersedia, ya kan kita jadinya kuliahnya jadi lebih tenang gitu ya. Kita nggak merasa bersalah atau terbeban, karena udah diomongin di depan. Yang kedua adalah, apa motivasinya? Itu juga harus jadi salah satu dasar keputusan. Apa motivasi saya untuk keputusan saya di kedepannya? Kalau motivasi saya untuk buka usaha kuliner adalah supaya untuk dapat uang yang lebih banyak, lalu kemudian uang yang lebih banyak ini bisa membantu saya untuk dapat S1 yang lebih bagus, bayar uang S1 yang lebih bagus, ya itu bisa jadi sebuah strategi. Tetapi harus tahu juga bahwa buka usaha itu chance-nya untuk berhasil itu juga nggak besar. Bukannya saya mau pesimis, tapi saya juga harus realistis. Saya juga business owner. Saya udah ngerasain susahnya bikin usaha. Oke? Ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buka usaha, jangan mindsetnya adalah pasti gampang, pasti dapat uang yang banyak. Enggak. Ya, tapi ini ada resiko yang cukup besar. Nah, ini harus dipertimbangkan. Bisa jadi justru kalau kita buka usaha, bisa jadi uang tabungan kita habis semua. Dan bisa jadi kita nggak jadi S1. Ya kan? Tapi di satu sisi bisa jadi begitu kita buka usaha, uang kita berkali-kali lipat dan akhirnya kita bisa ambil S1 dengan pilihan yang lebih banyak. Jadi kedua resiko ini, kedua kemungkinan ini masih ada ya. Nah, tinggal kalian mau ambil resiko yang mana. Ya, karena dua-duanya tetap beresiko. Karena tadi udah jelas ya, bahwa tujuan S1-nya adalah untuk menyembuhkan orang dari trauma hidup. Ini menurut saya sih udah bagus, tetapi harus tahu dulu, untuk bisa kamu sampai level itu, kamu tahu nggak? Ini S1 atau S2 yang dibutuhkan. Ya, karena sepengetahuan saya, untuk bisa sampai di level itu, berarti kamu harus S1 dan S2. Kenapa saya omongin begini? Supaya mengatur ekspektasi. Ya, jangan nanti kamu udah S1, tapi ternyata ilmunya nggak cukup ya untuk menyembuhkan orang dari trauma hidup. Karena sepengetahuan saya ya, itu butuh ilmu psikologi yang sampai di S2. Oke, nah sekarang part terakhir ya. Kita juga jangan terpaku hanya dengan dua opsi, tapi kita harus senantiasa mencari strategi. Kalau kamu punya keterbatasan finansial, ya mungkin bisa coba cari S1-nya yang jalur beasiswa. Jadi lebih dicari ke sana. Ya, tetap jadi OB, kerjalah yang sebaik mungkin, minta rekomendasi dari orang-orang di sekitar kamu, lalu minta cari beasiswa. Ya, itu bisa jadi salah satu opsi supaya kamu nggak terlalu berat secara finansial. Kalau saya jadi kamu, saya akan memilih untuk S1 karena dalam konteks ini, kamu sudah ngerti benar S1 kamu itu ilmunya mau dipakai untuk apa. Dan ini hal yang jarang.
Jangan sampai api atau semangat ini nih jadi padam atau terdistract karena hal-hal yang lain. Semoga video ini membantu kamu untuk mendapatkan perspektif dalam menentukan karir ke depannya. Dan ingat, setiap advice karir itu sifatnya kontekstual. Jadi advice yang saya berikan untuk teman kita Inul ini belum tentu cocok buat kondisi kalian. Jadi harus hati-hati dalam menerima advice ini. Oke, kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan yang lebih penting lagi adalah share ke orang-orang yang mungkin membutuhkan perspektif ini untuk kehidupan mereka. Sampai jumpa.